Halo guys, nah kembali lagi ke channel saya ini, dan di video kali ini saya ingin menjelaskan salah satu umpan mancing yang sering banget kita gunakan di laut, yaitu adalah udang. Nah, cuman di sini saya mau menjelaskan ada dua jenis udang ya yang sering dipakai. Ini kebetulan kalau saya tuh di Semarang ya, Semarang mungkin di kota-kota lain sama atau mungkin bisa berbeda sedikit gitu. Nah, yang paling laris itu ada dua udang yang sering digunakan, udang hidup. Yaitu yang pertama adalah udang putih, dan yang kedua adalah udang tengger gitu ya, udang tenger. Udang tenger biasanya kalau sebutannya orang Semarang itu udang tenger gitu. Nah, sebetulnya ada perbedaannya nggak sih kedua udang ini, atau sama aja, atau biasanya pemancing itu menggunakan udang putih kalau apa, kalau udang tenger itu kalau apa gitu ya. Karena memang sebetulnya jenis ini berbeda gitu, tenger dengan putih itu berbeda. Nah, lalu apa saja perbedaannya dan kelebihannya masing-masing udang ini? Yuk ikut terus videonya. Nah, di sini saya sudah punya dua udang ya. Yang ini adalah udang tenger, yang ini adalah udang putih. Nah, ini sama-sama masih hidup, dan ini saya beri aerator seperti ini biar tahan lama gitu ya. Nah, saya ingin menjelaskan perbedaan yang pertama dari fisiknya ya, dari fisiknya. Kalau kita lihat, misalnya kayak udang tenger ini ya guys. Nah, ini. Udang tenger tuh dia lebih polos warnanya dan lebih gelap. Nah, ini lebih polos seperti ini dan lebih gelap ya. Ini udang tenger. Oke. Nah, berbeda kalau misalnya dengan udang putih ya. Udang putih. Nah, ini. Udang putih itu dia badannya lebih transparan ya. Dia badannya lebih transparan, terus ada titik-titik hitamnya kayak gini. Ya, badannya lebih transparan, ada titik-titik hitamnya kayak gini, dan lebih bening biasanya guys. Nah, ini lebih, kalau dipegang ini juga lebih empuk udang putih ini ya. Nah, ini udang putih. Nah, oke. Nah, perbedaan yang kedua itu adalah dari matanya ya. Nih, kita lihat sini. Nah, ini kalau udang tenger itu matanya polos guys, hitam polos gini. Ya, hitam polos, dan ini menyala dalam gelap. Ya, kalau dalam hari itu menyala dalam gelap udang tenger. Nah, kalau udang putih, kita lihat di sini. Ya, kita ambil contoh salah satu. Matanya ada bintik-bintik hitamnya, jadi matanya lebih berbintik-bintik. Ini udang putih. Oke. Nah, terus perbedaan yang berikutnya adalah keaktifan guys, keaktifan. Jadi gini, kalau di air itu sebetulnya lebih aktif yang mana sih, yang lebih yang udang putih atau yang udang tenger gitu. Nah, kalau kata pemancing dan para penjual udang itu, kalau di air itu yang lebih aktif itu adalah udang putih guys, ya, udang putih ini. Dia lebih geraknya itu lebih aktif dibanding udang tenger. Ini udang putih. Udang putih ini geraknya lebih aktif dibanding udang tenger. Ya. Dan apa namanya? Katanya sih lebih galak ini kalau untuk misalnya mancing ikan apa, barramundi atau ikan apa yang predator seperti itu. Ini geraknya lebih aktif guys. Gitu. Jadi lebih galak yang udang putih atau dibanding udang tenger. Nah, tapi lihat waktunya juga ya, lihat waktunya juga. Artinya udang putih ini cocok dipakai ketika misalnya siang hari. Ini pakai udang putih itu cocoknya untuk siang hari, dia galak banget, dia geraknya itu aktif guys. Nah, sedangkan udang tenger seperti ini itu cocoknya dia aktif, dia geraknya lebih aktif kalau misalnya itu malam hari dan subuh gitu ya, atau keadaan gelap itu dia lebih aktif gitu, matanya lebih menyala. Itu udang tenger. Nah, maka kalau kita misalnya mancing malam hari itu katanya sih lebih bagus udang tenger ini, kita pakai udang tenger. Nah, tapi kalau siang hari kita pakai yang udang putih guys, pakai udang putih. Nah, perbedaan yang berikutnya adalah ini ya. Kalau udang tenger ya, udang tenger begini. Nah, dia tuh tidak, kalau dipegang tuh tidak terlalu loncat-loncat gitu ya, dan dia dia lebih tahan di darat guys. Nah, jadi dia tuh bisa tahan di darat itu 2-3 jam gitu, dia bisa tahan nih. Nah, jadi misalnya kita nggak kasih air, nggak kasih aerator atau seperti ini, itu dia bisa tahan guys gitu ya. Tapi lebih baik kalau misalnya kita itu membeli udang tenger itu jangan ditaruh di plastik terus dibungkus rapet
pakai air tanpa aerator itu jangan. Jadi cuman air aja tanpa aerator itu dia malah pengap. Lebih baik malah tanpa air. Jadi kalau membawa itu udang tengar biasanya bisa pakai kepes gitu ya, itu bisa gini. Tanpa air itu dia tahan. Nah, nanti begitu dia dimasukkan ke air lagi, itu dia akan hidup lagi guys. Dia akan aktif lagi gitu. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini udang tengar itu dia nggak segala udang putih gitu. Dia lebih pendiam seperti ini. Nah, ini di darat dia tahan hidup di darat. Nah, ketika di air lagi nanti dia hidup lagi guys. Itu udang tengar. Jadi enaknya nggak gampang mati. Kalau kita pergi mancing kita bawa udang tengar itu nggak gampang mati. Beda kalau udang putih ya. Nah, kalau udang putih ya, udang putih ini, nah dia di luar air gini sudah panik ya, sudah panik banget. Dan ini dia nggak tahan lama kalau di darat ya, dia nggak tahan lama di darat. Kalau misalnya dia itu tanpa air dan tanpa aerator, dia sejam 2 jam itu pasti udah mati ya, sejam 2 jam itu pasti udah mati. Makanya kalau kita beli udang putih itu sebaiknya kita harus sedia tempat dan juga aerator seperti ini. Biasanya pakai aerator yang ada baterainya supaya untuk oksigennya dia, supaya dia tahan lama begitu. Nah, itu perbedaan berikutnya. Ya, untuk info aja, ini kedua udang ini matanya sama-sama menyala ya, dan gelap gitu. Jadi matanya sama-sama menyala, dan orang biasanya lebih suka udang putih sih. Tapi tergantung spotnya. Lebih suka udang putih. Kenapa? Karena katanya sih karena badannya udang putih ini lebih empuk ya. Itu ikan tuh lebih suka gitu. Dan udang putih itu dia lebih kalau di air itu lebih aktif melayang-layang gitu, karena dia habitat hidupnya tuh di tengah air guys, yang banyak oksigennya gitu, sehingga dia tuh lebih suka melayang-layang gitu, lebih aktif. Nah, sehingga biasanya orang lebih suka pakai udang putih gitu. Tapi udang tengger ini juga efektif guys. Jadi ini walaupun badannya ini keras ya, keras seperti ini, badannya keras ya, keras, dan dia lebih nggak aktif sih. Tapi dia kalau di air juga berenang juga gitu. Dia tuh biasanya hidupnya di karang-karang gitu ya, habitatnya gitu ya. Jadi kalau pun nggak kena air itu dia nggak masalah gitu guys. Nah, itu bedanya udang putih dengan udang tengar gitu guys. Nah, jadi ada orang bilang kalau udang tengar itu namanya udang hitam, kalau udang putih itu udang putih ya. Jadi ini karena transparan gitu, lebih bening gitu. Nah, ini udang hitam, udang putih, tapi kebanyakan nyebutnya tengar sih. Nah, perlu diperhatikan seluruh semua ya. Ketika kita memancing menggunakan udang putih ini ya, ini kan dia badannya lunak ya. Jadi dia badannya lunak. Ketika kita naruh kail di sini lalu kita celupkan dia untuk mancing ya. Untuk mancing, terus kita tarik lagi, terus dicelupkan lagi, tarik lagi begitu. Nah, hati-hati udang putih ini gampang mati ya, rentan mati. Dan badannya ini kalau misalnya kena karang atau apa tuh gampang rusak gitu, gampang koyak gitu, jadi gampang mati guys kalau udang putih ini. Nah, berbeda kalau misalnya kita pakai udang tengar ya. Nah, kita pakai udang tengar ini, dia badannya keras nih ya, dia badannya keras nih. Jadi ketika kita celupkan terus kita tarik lagi, coba lagi, dia lebih tahan banting. Bahkan kalau biasanya kena batu atau apapun dia biasanya lebih nggak gampang mati gitu ya. Jadi karena badannya juga lebih keras juga, ini lebih tahan banting guys, udang tengger. Ya, terus apakah mereka ini bisa digunakan untuk mancing malam? Ya, semuanya ini bisa digunakan untuk mancing malam ya, karena semuanya matanya juga menyala dan juga bergerak semua gitu ya. Tetapi ada yang bilang kalau lebih aktif udang tengar di malam hari. Tapi ada juga sih orang yang bilang udang putih itu kalau di malam hari juga oke gitu ya. Jadi ini kembali ke kepercayaan masing-masing sih kayak gitu. Mungkin bisa share pengalaman, gimana pengalaman pakai udang putih dan udang tengar gitu, lebih efektif mana gitu. Nah, biasanya ada yang bilang kalau untuk mancing barramundi yang ikan-ikan tengah air yang seperti itu gitu, atau di rumpon-rumpon gitu, nah itu lebih bagus pakai ini ya, udang putih ya, karena dia lebih bergerak-gerak gitu dan lebih menggoda. Tapi kalau ini udang tengar itu ya oke juga sih, dia juga oke di tengah juga bisa, di karang juga oke. Nah, jadi kesimpulannya ini sama-sama oke kedua jenis ini, tergantung kita mancingnya tuh di spot mana. Kalau kita tuh yang berbatu-batu, banyak apa bambu-bambu rumpon atau seperti apa tuh, pakai ini lebih
riskan ya, lebih pakai putih itu lebih riskan karena dia geraknya lebih banyak gitu. Kalau misalnya kita di batu-batu di rumpon atau di apa tuh kalau mau nggak terlalu banyak gerak itu pakai udang tengger bisa, tapi ini pun juga oke gitu ya. Oke, jadi kalau teman-teman pengen udang yang lebih aktif bergerak, badannya lebih empuk, transparan seperti itu, tetapi mudah mati ya, harus pakai aerator ya, kita pilih udang putih gitu ya. Ini untuk mancing ikan predator ini efektif ya, barramundi, kerapu seperti itu, syukur-syukur, barracuda dan lain sebagainya. Ini sangat efektif udang putih ini gitu ya. Nah, tapi ini juga efektif guys, gitu. Ini efektif ini. Bahkan kalau ini kita bisa lebih mudah lagi, kita nggak perlu aerator, cuman pakai kepis saja gitu atau tempat seperti itu, nggak perlu pakai air, ini bisa tahan lama. Udah ini nanti ketika kita mancing ini tinggal dicelupkan ke air gitu, dia sudah hidup lagi gitu. Dan ini walaupun dia nggak terlalu aktif seperti udang putih, tapi ini juga kalau pemancing bilang oke juga, ini juga bisa menghasilkan strike banyak juga gitu ya. Mungkin teman-teman ada pengalaman menggunakan udang putih itu seperti apa, udang tengger itu seperti apa, bisa komen di bawah, kita saling berbagi pengalaman ya, supaya bisa menambah ilmu pemancing bagi kita bersama lagi. Oke, jangan lupa like, subscribe untuk mengikuti video-video berikutnya. Salam sedulur mancing semua.